Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Bunda harap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan pernah bosan untuk belajar walaupun di rumah saja. Nah, hari ini kita belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran ketiga. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencak silat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga tergantung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Tiap hari, semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpan di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lubung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama, lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang sangat rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kelaparan, sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, dari cerita tadi, tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Pendapatku tentang sikap semut. Sangat setuju dengan sikap semut. Setiap hari, semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lubung untuk persiapan musim dingin. Dan pendapatku tentang sikap belalang. Tidak setuju terhadap sikap belalang. Belalang malas bekerja, sehingga pada saat musim dingin tiba, mereka kekurangan makanan. Dari kisah semut dan belalang, kita dapat belajar bahwa bekerja keras dapat membuahkan hasil yang baik. Jangan menjadi anak malas dan mendengarkan nasihat positif dari teman dan orang sekitar ya.
Dan kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, di sini Bunda mempunyai contoh tabel kegiatan atau rencana kegiatan untuk menjaga sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa yang kita akan jaga? Seperti yang pertama, sungai. Rencana kegiatannya apa? Di sini ada 3, tidak membuang sampah dalam sungai. Kedua, menanam pepohonan di sekitar sungai. Dan ketiga, melakukan penghijauan. Terus, alat apa sih yang akan dibutuhkan? Yang pertama itu tempat sampah, kedua cangkul. Dan ada contoh kedua, sumber daya alamnya yaitu air sumur. Terus, rencana kegiatannya yang pertama membersihkan lingkungan sekitar sumur, dan kedua tidak membuang sampah ke sumur, dan ketiga menggunakan air sumur dengan bijak, dan alat yang digunakan yaitu tempat sampah dan alat kebersihan. Nah, itu tadi salah satu contoh dari kegiatan atau rencana untuk menjaga sumber daya alam. Kalian bisa juga menulis di buku apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga sumber daya alam. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.